Aldi adalah seorang pekerja keras. Dia bekerja sebagai karyawan gudang di sebuah perusahaan logistik. Rabu itu mungkin hari sial buat dia. Semuanya bermula ketika ia terjatuh dari tangga saat mengangkat barang pesanan pelanggan. Tulang pahanya patah dan ia harus dirawat beberapa hari di rumah sakit ternama bekas bangunan Belanda yang cukup tua. Rumah sakit yang ia tempati adalah rumah sakit lama yang terkenal angker di daerahnya. Ia mempunyai asuransi kesehatan untuk kelas 3. Tapi karena kondisi Aldi yang cukup parah dan keterbatasan kamar rawat, dia mendapat kamar kelas 1, kamar nomor 114. Cukup mewah dan hanya bisa diisi oleh 1 orang pasien dengan kamar mandi di dalam. Perawat mengatakan kamar tersebut sering kosong karena setiap ada pasien yang menginap di kamar itu, esoknya selalu minta pindah. Aldi pikir itu karena tempatnya dekat ruang cuci. Tidak ada yang aneh, pikirnya. Aldi adalah anak perantau. Tidak ada sanak keluarga yang menemani di rumah sakit. Pukul 2 pagi, Aldi terbangun karena ingin buang air kecil. Saat membuka pintu kamar mandi, lampu di dalamnya berkedip pelan. Ada bau anyir yang menusuk, seperti bau darah yang kering yang lama tak dibersihkan. Aldi tidak memperdulikan hal itu. Namanya juga rumah sakit, pikirnya. Setelah itu Aldi kembali ke kasur untuk melanjutkan tidurnya. Baru sekitar 2 menit dia memejamkan mata, terdengar suara siraman air dari dalam kamar mandi. Aldi bangun menuju kamar mandi. Dia berpikir, jangan-jangan dia lupa menutup keran. Aldi membuka pintu kamar mandi. Ia memperhatikan lantainya kering, tak ada bekas air. Kembali ia melanjutkan tidur. Malam itu terasa panjang baginya. Esok paginya semua berjalan normal, sampai saat suster jaga masuk ke kamar Aldi untuk mengganti selang infus. Suster tersebut terlihat agak heran melihat Aldi tenang dan biasa-biasa saja. Suster itu bertanya sedikit bercanda, "Nggak minta pindah kamar, Mas Aldi?" Pertanyaan itu membuat Aldi heran. "Pindah? Emang kenapa, Sus?" Suster tersebut hanya tersenyum lalu keluar kamar setelah semuanya beres. Suster aneh, pikirnya. Menjelang maghrib, Aldi seperti melihat bayangan orang berdiri di luar jendela kamarnya. Bayangan tersebut terlihat samar karena terhalang tirai jendela. Bayangan itu bergerak perlahan ke kanan dan ke kiri. Mungkin petugas pembersih kaca di sana, pikir Aldi. Dipandangi lama, bayangan itu perlahan memudar dan menghilang. Aldi menjadi tidak yakin kalau itu adalah orang yang sedang membersihkan kaca. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan menuju ke arah jendela di ujung kamarnya. Ia sibakan tirai itu, kosong. Tidak ada siapapun di luar sana. Aldi semakin penasaran. Ia membuka jendela. Aneh juga, pikirnya. Ia baru sadar jika kamarnya ada di lantai 3. Tidak ada balkon. Di atas jendela hanya ada kanopi yang terbuat dari kain. Dari mana orang itu membersihkan kaca? Tak lama dia berpikir, terdengar azan maghrib berkumandang. Lalu ia menutup jendela. Ada perasaan yang mengganjal dengan logikanya. Malam itu ia kedatangan tamu, teman-teman di pekerjaannya. 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Mereka ngobrol sambil bersenda gurau. Sebelum mereka pulang, Windy adalah teman Aldi yang perempuan. Dia minta izin ke kamar mandi. Tak lama, terdengar jeritan Windy dari dalam kamar mandi. Mereka kaget lalu memaksa masuk ke dalam kamar mandi.
Windy terjatuh di lantai, menutupi mukanya sambil menangis. Windy berbicara pelan, "Ayo cepat pergi dari sini." Dan mereka pun pamit pulang kepada Aldi. Windy tidak menceritakan kejadian di kamar mandi di depan Aldi. Ketika Windy sedang menyisir di kamar mandi, ada yang membelai rambutnya. Saat ia melihat ke cermin, seorang wanita pucat, kelopak matanya nyaris hitam, sebelah mukanya tertutup rambut yang sedikit basah, berdiri persis di belakang pundak Windy. Malam itu Aldi begitu gelisah, sulit memejamkan mata. Acara televisi di depan tempat tidurnya serasa tidak ada yang menarik. Dering HP-nya menyala menandakan ada pesan masuk. Saat ia mengambil HP dari meja sebelahnya, lagi-lagi ia mendengar percikan air dari dalam kamar mandi. Namun suara kali ini begitu jelas. Ada yang sedang mandi di dalam kamar mandi. Ya, jelas sekali guyuran gayung di kamar mandi itu. Degup jantungnya begitu cepat, rasa takut mulai menjalar. Tidak mungkin ada yang mandi malam-malam begini, apalagi aku sendiri, pikirnya. Aldi meraih tongkat untuk membantu berjalan ke kamar mandi. Suara guyuran air itu tetap ada. Ini harus ada alasannya, kata Aldi dalam hati. Saat ia memegang gagang pintu kamar mandi, suara itu tiba-tiba berhenti. Ia membuka pintu dengan cepat, tidak ada siapapun. Aldi memeriksa setiap sudut kamar mandi, tidak ada yang berubah. Gayungnya tetap tertelungkup di pinggir bak, keran airnya tertutup, dan yang lebih aneh lagi, lantai kamar mandi tetap kering. Padahal jelas sekali suara guyuran air tadi. Pukul 2 dini hari, Aldi terbangun karena suara seperti seseorang menangis lirih dari dalam kamar mandi. Awalnya, ia mengira itu pasien lain di kamar sebelah. Tapi suara itu terlalu dekat, seperti berasal dari balik pintu kamar mandinya. Ia beranikan diri untuk membuka pintu itu. Kosong. Tapi kali ini aneh. Lantainya basah, seperti habis digunakan. Padahal dia belum pernah memakai kamar mandi itu. Malam berikutnya, Aldi melihat sosok samar dalam cermin kamar mandi. Seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri diam di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Cermin hanya memantulkan bayangannya sendiri. Saat Aldi sedang buang air kecil, tiba-tiba pintu kamar mandi mengunci sendiri. Aldi panik, lampu tiba-tiba padam, gelap total. Lalu terdengar suara kaki basah melangkah perlahan dari balik tirai kamar mandi. Aldi menggigil, menahan nafas, tubuhnya kaku, tirai itu bergerak. Ada bayangan hitam berdiri di baliknya. Dari bentuknya, tampak seorang wanita bermata merah. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Mulutnya kaku tak sanggup berteriak. Saat tirai terbuka perlahan, Aldi jatuh tak sadarkan diri. Ia ditemukan pagi harinya oleh perawat yang curiga karena tak mendapat respon saat dipanggil. Tubuh Aldi tergeletak di lantai kamar mandi. Lama-lama ia sadar, matanya sayu dan tangannya menunjuk ke arah cermin. Namun, ia sudah terlalu lemah. Ketika suasana sudah tenang di tempat tidurnya,
Aldi bertanya kepada suster jaga yang mengganti infusnya. "Sus, sebenarnya kenapa pasien yang menginap di kamar ini selalu minta pindah?" Mendengar pertanyaan itu, suster terlihat ragu, tapi akhirnya ia berbicara. "Mas Aldi, kamar ini memang jarang dipakai. 20 tahun lalu ada pasien perempuan dirawat di sini. Namanya Bu Rani. Suaminya pergi entah kemana, dan anaknya meninggal karena demam berdarah. Waktu dirawat, dia seperti depresi berat. Malam-malam dia masuk ke kamar mandi dan mengiris nadinya sendiri sampai mati." Aldi kaget, tapi belum sempat dia bicara. Waktu ditemukan, tubuhnya terlungkup di lantai. Darahnya mengalir ke saluran air. Sejak itu, pasien yang menginap di kamar ini sering dengar suara nafas, suara air menyala sendiri, bahkan ada yang lihat sosok wanita merangkak dari kamar mandi ke kasur. Suster setengah baya itu lalu menceritakan kejadian menyeramkan yang dialami pasiennya beberapa waktu lalu. Dulu, ada pasien namanya Lesti. Saat ia tidur, dia merasa terganggu dengan suara berisik dari dalam kamar mandi. Dia pikir mungkin tikus di plafon. Lalu pasien itu pergi ke kamar mandi untuk mencari sumber suara. Dia melihat bak kamar mandi ada sesuatu berwarna hitam. Saat ia menunduk dan menyibak air dengan tangannya, muncul kepala wanita dengan mata terbuka menatap tajam ke arahnya. Wajahnya pucat, bibirnya biru, dan matanya berdarah. Pasien itu jatuh duduk sambil berteriak, tapi tak ada satu orang suster pun yang mendengar teriakan itu. Lalu ia merasa telapak kakinya seperti disentuh dari bawah. Ia pikir itu cuma halusinasi. Tapi beberapa detik kemudian, rasa dingin menjalar dan ada yang seperti menggenggam pergelangan kakinya. Sebuah tangan pucat kurus mencengkram kakinya erat. Kuku-kukunya panjang dan menghitam. Tangan itu seperti berusaha menarik ke arah lubang pembuangan air. Terdengar suara aneh dari saluran air, seperti seorang yang bernafas pelan-pelan. Dari dalam lubang pembuangan, suara lirih itu jelas, seolah ada yang tersembunyi di dalamnya. Lesti mematung selama beberapa detik, lalu buru-buru keluar kamar mandi. Saat ia memalingkan wajah ke arah pintu kamar mandi, Lesti melihat pantulan bayangan hitam seorang wanita berdiri di cermin kamar mandi dengan wajah yang datar. Ia berlari keluar kamar menuju suster jaga sambil menangis. Setelah suster itu selesai bercerita, lalu meminta Aldi untuk tidak menghiraukan dan membuka pintu kamar mandi jika waktu sudah lewat pukul 2 pagi. Karena waktu itu paling aktif untuk sosok yang berada di dalam kamar mandi itu. Setelah mendengar semua cerita suster tadi, Aldi menjadi gelisah dan takut. Sesungguhnya dalam hati ingin juga meminta pindah dari kamar ini. Tapi malam ini adalah malam terakhir di rumah sakit ini. Ia coba bertahan walau hati merasa tak tenang. Ia mencoba lebih berani. Ia taruh kursi di depan pintu kamar mandi dan menyalakan televisi dengan volume yang pelan agar pikirannya sedikit tenang. Aldi tidak bisa tidur, pikirannya terus tertuju ke kamar mandi itu. Tepat pukul 2 pagi, listrik kamar mati mendadak. Tepat pukul 2 pagi, listrik kamar Aldi mati mendadak. Lorong luar kamar tetap menyala dan terang. Televisi mati, lampu padam. Hanya suara detak jam dan derit angin malam dari jendela yang terdengar. Aldi lalu menekan tombol darurat berulang kali,
berharap suster datang dengan segera. Tapi sudah 5 menit lebih, tak satu pun suster datang menghampirinya. Lalu terdengar suara keran kamar mandi menetes pelan. Lagi-lagi dari kamar mandi itu, pikir Aldi. Aldi terkejut ada suara ketukan dari dalam pintu kamar mandi 3 kali. Aldi teringat pesan suster untuk tidak menghiraukan suara apapun yang berasal dari kamar mandi. Ia mencoba mengabaikannya. Aldi menahan nafas, kursi di depan pintu itu bergeser sendiri. Lalu terdengar suara perempuan menangis pilu dari dalam kamar mandi. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka sedikit demi sedikit. Di celah kecil pintu yang terbuka itu, ia melihat mata yang mengintip. Mukanya pucat, mata itu terus melotot ke arahnya tanpa berkedip. Tombol darurat untuk memanggil suster jaga terus ia tekan. Jantungnya berdetak lebih kencang dan ia tak sadarkan diri lagi. Aldi dibangunkan suster. Ternyata hari sudah pagi. Wajahnya layu. Ia melihat ke arah pintu kamar mandi yang kosong. Tak banyak kata-kata, Aldi meminta untuk pulang detik itu juga. Dia sudah tidak sanggup lagi berada di kamar itu. Tapi sejak keluar dari rumah sakit, ia jadi sering bermimpi buruk. Dalam mimpi, ia berdiri di kamar mandi yang sama, dan sosok wanita itu selalu berdiri di belakangnya. Beberapa bulan kemudian ia mendengar kabar bahwa telah terjadi kesurupan massal di gedung rumah sakit di mana kamar nomor 114 yang dulu ia tempati itu berada. Rupanya sosok itu tak pernah berhenti untuk meneror penghuni kamar itu.